Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Dimana kali ini kami akan merecap film yang pastinya kalian tunggu-tunggu nih. Yap, kami akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Stand By Me Doraemon 2. Dimana kali ini Nobita akan menepati janji kepada neneknya di masa lalu. Janji apakah itu? Inilah seluruh alur cerita dari film Stand By Me Doraemon 2. Di awal film, kita diperlihatkan Nobita, Giant Tsuneo, dan Dekesugi dewasa yang habis minum-minum di Giant Market. Giant Market adalah pasar swalayan milik keluarga Giant. Dekesugi meminta maaf kepada Nobita bahwa dirinya tak bisa menghadiri pesta pernikahan Nobita besok. Kata Giant, besok jangan sampai terlambat. Tapi setelah minum-minum malam ini, Nobita menjadi berpikir lagi. Kita juga diperlihatkan Nobita dan Doraemon yang masih berada di masa depan seperti habis menyelesaikan sesuatu yang besar. Mereka pun memutuskan pulang ke zamannya. Di zaman Nobita kecil, di hari ini adalah hari ulang tahun Nobita. Setibanya di rumah, ibu malah menemukan kertas ulangan yang nilainya 0. Yang pastinya Nobita kena omelan dari ibunya. Merasa kesel banget karena ini adalah hari ulang tahunnya, malah diomelin ibu. Nobita si cengeng langsung naik ke atas kamar sambil menangis. Lagi-lagi Nobita memikirkan hal yang aneh-aneh. Nobita berpikir dirinya bukanlah anak dari ayah dan ibunya. Doraemon pun langsung menertawai Nobita. Di sini juga Doraemon sedang mengecek semua alat ajaibnya. Karena kalau ngeceknya di lantai jadi berantakan. Jadi dengan alat ajaibnya dia mengeceknya di plafon kamar Nobita. Nobita pun bertanya alat apakah yang seperti pedang mainan anak-anak ini. Kata Doraemon itu adalah tongkat pelupa. Jika seseorang dipukul dengan tongkat tersebut, orang yang dipukul akan jadi lupa. Lagi-lagi Nobita kesel. Kenapa tadi bukannya Doraemon pukul ibunya biar jadi lupa mau marahin dirinya? Mana bisa begitu, kata Doraemon. Lalu Nobita membuka lacinya yang berisikan setumpuk nilai 0. Nobita bingung mau disembunyikan di mana nilai 0 tersebut. Lalu dari laci mesin waktu, Doraemon kedatangan paket dari masa depan. Alat tersebut adalah tali penukar jiwa. Karena belum tahu bagaimana cara penggunaannya, mereka berdua pun memegang alat tersebut sembarangan. Setelah dipegang, mereka berdua bertukar jiwa. Doraemon jadi Nobita, Nobita jadi Doraemon. Begitu cara kerjanya. Dan jika memakai talinya sekali lagi, jiwa pun bertukar kembali seperti semula. Tiba-tiba, Nobita seperti terkena pukulan angin, dan Nobita jatuh pingsan beberapa detik. Pas bangun, Nobita seperti mengetahui sesuatu. Langsung aja nih Nobita ke mesin waktu. Katanya dia harus buru-buru untuk menyelamatkan dirinya juga Doraemon. Belum juga 1 menit, Nobita balik lagi. Loh, kok sekarang kayak orang lupa ingatan? Katanya Nobita, tiba-tiba mereka mengantarnya dengan mesin waktu nih. Jadi bingung nih sampai sini. Tenang kok, pasti ada penjelasannya. Kita lanjut di kamar Nobita. Suara ibu bikin panik Nobita dan Doraemon. Bingung mau disembunyikan kemana nilai 0 sebanyak itu. Tapi kok dari laci mesin waktu ada sosok bayangan Doraemon yang mengambil tongkat pencari lalu masuk lagi ke mesin waktu. Lagi-lagi nanti pasti ada penjelasannya. Kita fokus dulu ke Nobita nih yang lagi bingung ngumpetin nilai 0-nya dari ibu. Pas ibu udah sampai di kamar, Nobita udah nggak ada. Ternyata Nobita dan Doraemon ngumpet di atas plafon kamar. Di atas lemari, Nobita menemukan tempat yang bagus untuk menyembunyikan nilai 0-nya. Di dalam kotak tersebut juga ada boneka beruang yang sudah usang. Ternyata boneka tersebut adalah hadiah dari nenek Nobita. Boneka ini pun membuat Nobita menangis sedih mengingat neneknya. Sambil membuka album foto masa lalunya, Nobita mengingat kenangannya bersama neneknya. Nobita kecil menangis karena boneka beruangnya dirusak Giant. Nenek Nobita pun membetulkan boneka beruang tersebut dengan cara dijahit.
歩いてる。 Karena ingin melihat neneknya sekali lagi, Nobita dan Doraemon pergi ke masa lalu, di mana nenek Nobita masih hidup. Karena ini adalah masa lalu, Nobita dianggap orang asing yang masuk ke rumah orang seenaknya oleh ibunya sendiri. Tapi di sini hanya nenek Nobita yang percaya bahwa itu adalah Nobita. Nenek Nobita meminta permintaan ke Nobita bahwa dirinya ingin melihat Nobita pergi ke sekolah dan memakai ransel. Jadi Nobita ke kamarnya untuk mengambil ransel dan menunjukkannya ke neneknya. Setelah melihat Nobita SD, nenek Nobita kepikiran nih untuk melihat pengantin Nobita sekali saja. Untuk membahagiakan neneknya, Nobita berjanji akan menunjukkan pengantinnya di masa depan. Tapi kata Doraemon, di masa depan tidak akan 100% kejadian Nobita akan menikah dengan Shizuka. Nobita pun melihat masa depannya dengan televisi masa depan, di mana di hari acara pernikahannya, Nobita dewasa membuat acara pernikahannya menjadi kacau. Shizuka, Giant, dan Suneo dewasa menunggu kedatangan Nobita yang tak kunjung datang ke hari pernikahannya. 探しに行こうぜ。追っかけよう。静香ちゃん。Nobita dan Doraemon yang jadi panik langsung berpamitan dengan nenek untuk pergi ke masa depan di mana hari pernikahan Nobita dan Shizuka. Sesampainya di masa depan, pernikahan Shizuka dan Nobita diadakan di gedung Prince Melon. Seisi gedung menjadi gelisah karena pengantin pria tak kunjung datang. Lagi-lagi Nobita bikin semua orang cemas, bahkan setelah ia dewasa. Tapi Shizuka tetap percaya bahwa Nobita akan datang. Nah, di sini Doraemon memiliki rencana. Nobita kecil harus menggantikan Nobita dewasa. Dengan kain waktu, Nobita kecil diubah menjadi dewasa. Tapi sama aja kayak Nobita dewasa. Di sini Nobita kecil terlihat sangat gugup menemui calon pengantinnya. Hari ini pun tiba. Tapi emang dasar Nobita, di saat mengucapkan sumpah, dirinya malah terdiam membeku. Untungnya ada Doraemon yang siap membantu Nobita. Pas momen saling cium pasangan suami istri, lagi-lagi Nobita bikin heboh nih. Karena saking gugupnya si Nobita malah pingsan. Sampai di mana Shizuka sepertinya menyadari ada yang aneh dengan Nobita. Sesi sambutan dari pengantin pria pun telah tiba. Nobita dipersilakan memberikan sambutannya. Malah kayak gini nih kata sambutan dari Nobita. Merasa udah nggak kuat jadi Nobita dewasa, Nobita dan Doraemon harus menemukan Nobita dewasa yang asli. Mereka pun harus pergi ke mesin waktu di toilet taman. Tapi mesin waktu sudah hilang. Hanya ada satu manusia di masa depan yang mampu mengendarai mesin waktu, yaitu Nobita. Lagi-lagi Nobita bikin masalah lagi. Mereka berdua bingung gak tahu mau ngapain karena di kantong ajaib Doraemon gak ada alat yang bisa membantu mereka kembali ke zamannya. Tapi ada satu alat nih yang bisa menolong mereka, yaitu mesin waktu jiwa. Jadi jiwa Nobita akan dikirim ke masa lalu untuk memberitahu Nobita di masa lalu untuk menolong dirinya di masa depan. Jadi ini adalah penjelasan kenapa Nobita pingsan di kamarnya setelah ada angin yang seperti menonjok kepala Nobita. Nobita dari masa lalu pun datang menyelamatkan Doraemon dan Nobita. Karena Nobita ribet kebanyakan nanya, langsung aja Nobita diketok dengan tongkat pelupa. Di sini Doraemon juga butuh tongkat pencari untuk mencari di mana keberadaan Nobita dewasa. Dan inilah penjelasan mengapa ada bayangan Doraemon waktu Nobita kebingungan saat ingin menyembunyikan kertas ulangannya. Setelah mendapatkan tongkat pencari, ternyata tongkat pencari menunjukkan ke arah atas laci. Jadi dengan demikian Nobita dewasa berada di masa Nobita kecil. Doraemon dan Nobita mencari Nobita dewasa. Sampai di mana Nobita dewasa ternyata berada di lapangan pipa. Jadi alasan Nobita kabur dari acara pernikahannya adalah dirinya takut tidak bisa membahagiakan Shizuka nantinya. Doraemon memberitahu Nobita dewasa bahwa acara pernikahannya acak-acakan karena ulah Nobita sendiri.
Nobita dewasa yang panik meminta Doraemon untuk melihat 1 tahun ke depan setelah acara pernikahan yang tak kunjung didatangi Nobita. Ternyata walaupun Nobita tak datang, Shizuka tetap setia menunggu Nobita kembali. Di sini Nobita kecil dan Nobita besar saling menyalahkan. Nobita besar berandai-andai jika dulu dirinya rajin dan pandai dalam semua hal. Doraemon pun berinisiatif memakai alat tali penukar jiwa. Jadi Nobita besar bertukar jiwa dengan Nobita kecil. Nobita pun langsung pergi ke taman. Giant yang bingung tumben sekali Nobita meminta untuk bergabung bermain baseball. Walaupun jiwanya adalah Nobita dewasa, Nobita tetaplah Nobita. Tim baseball Giant pun kalah karena Nobita yang gak becus memukul maupun menangkap bola. Di sini Nobita malah kegirangan. Bahkan Giant yang marah membuat Nobita dewasa ini merasakan sensasi lagi dikejar Giant dan Suneo. 申し遅れました。私、未来デパートから来ました中目黒と申します。 Nobita dan Doraemon kedatangan sales dari masa depan. Sales tersebut adalah sales dari perusahaan yang mengirimkan paket tali penukar jiwa. Ternyata tali penukar jiwa tersebut memiliki masalah, yaitu jika lebih dari 1 jam jiwa yang tertukar nggak bakal balik lagi, maka ingatan orang yang bertukar akan hilang selamanya. Nobita dan Doraemon yang panik langsung terbang mencari Nobita dewasa. Nah, karena ada 2 Nobita di masa ini, jadi tongkat pencari selalu menunjukkan Nobita yang berada di samping Doraemon. Scene berganti di mana Nobita dewasa yang sedang menikmati dirinya yang menjadi kecil. Gak sengaja menabrak anak SMP. Emang dasar Nobita mentang-mentang yang ditabraknya anak SMP, dirinya sok dewasa malah menceramahi anak SMP tersebut. Nah, Nobita gak sadar nih dirinya sedang berada di tubuh Nobita kecil. Sontak aja anak SMP tersebut mana takut sama anak SD. Nobita pun dikejar-kejar sama anak SMP sampai di mana Nobita menaiki motor milik orang dan terjatuh di pinggir sungai. Anak SMP tersebut masih mengejar Nobita sampai ke pinggir sungai. Karena sudah 1 jam, hasil dari penukaran jiwa mulai terasa. Sambil puyeng-puyeng, Nobita dipukuli oleh 3 anak SMP tersebut. Di sisi lain, Nobita kecil juga mulai merasakan efek dari penukaran jiwa. Lanjut di mana Nobita dewasa yang hampir babak belur oleh anak SMP diselamatkan oleh Shizuka. Lalu Shizuka yang menyuruh anak SMP stop memukuli Nobita, malah Shizuka sekarang yang mau dikerjain nih sama anak SMP tersebut. Sontak Nobita langsung menyundul wajah anak SMP tersebut. Beruntung Giant dan Suneo sampai untuk menolong Nobita. Ketiga anak SMP itu pun kabur setelah bertarung dengan Nobita, Giant dan Suneo. Kepercayaan diri Nobita dewasa pun kembali setelah berhasil melindungi Shizuka. Di sisi lain, Doraemon dengan pintu kemana saja berhasil menemukan Nobita dewasa. Namun sayang keduanya sudah pingsan dan tali penukar jiwa sudah menyarankan bahwa sudah tak bisa lagi jiwa ditukar. Tapi tiba-tiba jiwa mereka bergerak dan bertukar ke asalnya. Di sini kita juga diperlihatkan Shizuka yang menangis dan melarang Nobita jangan melakukan hal bodoh lagi. Setelah melihat betapa sayangnya Shizuka kecil dengan Nobita, Nobita dewasa berencana kembali ke acara pernikahannya. Tapi sebelum ke waktu tersebut, kedua Nobita ingin sekali pergi ke masa di mana Nobita lahir. Di zaman itu kita diperlihatkan ayah Nobita yang masih sangat muda yang lagi panik karena di hari itu istrinya akan melahirkan. Mereka semua pun pergi ke rumah sakit untuk melihat bayi Nobita. Di sini kita diperlihatkan bahwa arti nama Nobita adalah anak yang akan bertumbuh dengan sehat. Mendengar hal tersebut, Nobita udah gak penasaran lagi nih dengan arti nama Nobita. Mereka pun pergi ke masa depan untuk melanjutkan pidato Nobita yang tertunda. Sesampainya di masa depan, Nobita tidak mengantar Nobita dewasa ke dalam ruangan karena ada janji yang harus ditepati Nobita. Nobita dewasa pun melanjutkan pidatonya yang menyentuh hati ayah, ibu, dan teman-temannya. Bahkan dari kejauhan, Nobita kecil dan Doraemon berhasil menepati janjinya untuk memperlihatkan nenek Nobita bagaimana sosok Nobita dan pengantinnya di masa depan. Di sini, Nobita dewasa menyadari dari kejauhan bahwa neneknya datang mengunjunginya dari masa lalu. Ayah dan ibu Nobita bahkan merasakan kehadiran ibu dari Nobi datang di acara tersebut.
Nenek Nobita pun sudah cukup puas melihat pengantin Nobita dari kejauhan. Di sisi lain, Shizuka dari awal sudah menyadari bahwa sebelumnya Nobita yang aneh bukanlah Nobita yang ada di sampingnya sekarang. Jadi Nobita mengulangi pertukaran cincinnya kepada Shizuka. Kita kembali di mana Nobita kecil yang sudah menepati janjinya kepada neneknya. Neneknya pun berterima kasih kepada Nobita telah mengabulkan permintaannya. Terima kasih sudah mengabulkan permintaan nenek, walaupun Nobita banyak menderita untuk menepati janjinya. Pada akhirnya, Nobita hanyalah laki-laki yang baik hati, dan itulah yang membuat neneknya paling bahagia. Di akhir cerita, Doraemon dan Nobita pulang ke masanya dengan mesin waktu. Sampai di mana Nobita nggak sengaja kejatuhan tongkat pelupa. Jadi Nobita lupa akan semua yang ia lalui hari ini. Jadi biarkan kisah indah tersebut Nobita tahu jika Nobita telah menjadi dewasa. Nah, sekian dulu cerita Stand By Me Doraemon 2 kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya.